yang baik dalam surga, kami sangat bersyukur padamu pada malam ini di mana kami boleh berhimpun bersama-sama, belajar daripada firman-Mu Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama dan dibangunkan Tuhanku, sampai pada rencana-Mu dalam hidup kami. Bertambah hari bertambah diubahkan menjadi seperti Yesus, bertambah hari bertambah mengalami kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan berkati kami semua yang ada di sini. Roh Kudus mengajari kami Tuhan, firman-Mu hidup di dalam hati kami. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan, kiranya bekerja Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tetapi kami semua diubahkan. Semakin hari semakin menjadi seperti Engkau. Biarlah hari ini kami semua diberkati. Apa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Bagimulah segala puji hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati, mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya, saya sukacita ada di tengah-tengah saudara pada malam ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Jadi malam kita sudah berkemenangan. KR-nya saudara sudah selama berapa lama mempersiapkannya, dan Tuhan memberikan kemenangan. Amin saudaraku. Jiwa-jiwa diselamatkan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya lagi. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan sebentar sedikit saudaraku, dan bersama-sama kita boleh lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa di antara kalian yang CKS? Pemimpin kelompok sel. Oke. Siapa yang punya pelayanan dalam sidang ini? Oke. Sebenarnya semua punya pelayanan. Siapa yang dari cabang? Iya, oke. Siapa yang selama ini hadir kebaktian minggu? Ya, semuanya lah. Oke. Hari ini saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana kalau kita hidup, ya, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dan hidup kita tidak didikte oleh keadaan kita, amin, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudaraku, kita ini punya panca indera, ya, punya perasaan, ya, punya reaksi terhadap apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, lalu kita bisa hanyut atau didikte atau ditentukan, atau bahkan kadang-kadang bisa terpuruk oleh keadaan-keadaan yang menimpa kita. Hari ini kita belajar, apapun yang datang dalam hidup kita, kita tidak didikte oleh keadaan itu, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Kita berpegang terus kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apakah yang dikatakan Tuhan kepada kita? Saya bacakan dari Roma 8 ayat 28-29. Ya, ini sangat perlu kita pegang selalu, supaya apapun yang jadi dalam hidup kita itu tidak mendikte kita, tapi firman Tuhan atau kehendak Tuhan sajalah yang menentukan hidup kita. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudaraku. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwasanya apapun, haleluya, haleluya, mana yang lebih baik? Ini? Oke lah. Gimana ini matikannya? Sayang baterainya. Oke. Saya bacakan sekali lagi. Apa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang jadi dalam hidup kita, kehendak Tuhan, ya, apa yang dikerjakan Tuhan, Tuhan mengerjakan dalam kita supaya itu jadi kebaikan. Amin. Kalau hal-hal yang baik, ya tentu saja kita bisa mengerti. Kalau kita untung, kita jualan, ya itu kebaikan.
Ya, kalau orang-orang mengatakan, oh kamu sudah berhasil, sukses, itu kebaikan. Bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan? Apakah itu juga akan mendatangkan kebaikan kepada kita? Menurut firman Tuhan ini iya. Misalnya orang memfitnah kita, ya tentunya itu bagi kita bukan satu hal yang baik. Bahkan bisa merupakan hal yang menjengkelkan kita dan membuat kita marah, ya bahkan bisa mau membalas dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata hal itu pun bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Berarti hal itu tidak bisa mendikte kita. Apa yang jadi bagi kita, apa yang dikatakan firman Tuhan ini jadi kebaikan. Amen. Tapi ada syaratnya sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Amen. Bagian Tuhan mendatangkan kebaikan untuk segala sesuatu yang jadi dalam hidup kita. Bagian kita mengasihi Tuhan. Amen. Hukum Tuhan yang terutama hukumnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal budi kita. Dengan keseluruhan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata kalau mengasihi Tuhan berarti mematuhi Tuhan. Amin. Jadi apapun terjadi dalam hidup kita, dan mengasihi Tuhan dan mematuhi Tuhan, Tuhan akan kerjakan jadi kebaikan. Amin. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Nanti saya kira kita punya waktu sebentar belajar mengenai satu contoh. Jelas sekali dikatakan dan kita mengerti semua itu. Dan apa gunanya? Kebaikan apakah itu? Ayat 9 berkata, ya, sambungannya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya dan saudara, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ada rencana Tuhan bagi saya, ada rencana Tuhan bagi Ibu Sinaga, Amen. Ibu Gembala, ada bagi kita masing-masing. Dan di dalam hal itu kita mengalami berbagai-bagai hal dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, ya, di dalam rumah tangga kita yang sudah berumah tangga, ya, di dalam semua keadaan hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain. Ada banyak hal, ya, terjadi. Tapi sekali lagi ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam menyambut atau menggenapi maksud Tuhan itu ada berbagai hal terjadi. Saya percaya saudaraku, Tuhan berfirman bahwa Dia mengendaki kepada kita akan jadi kehidupan yang limpah. Itu pasti jadi. Tetapi dalam perjalanan hidup kita melihat tidak tiap hari itu kelihatan sebagai satu kenyataan. Misalnya, saudara berbuat baik, saudara melayani, kemudian saudara dikata-katai. Ya, saudara sungguh-sungguh melayani KKS, kalau saudara pemimpin KKS, atau teman saudara bersaksi, atau saudara menolong orang. Kebalikan daripada yang kita harapkan yang jadi. Amin. Kita mengalami itu, masing-masing kita punya perjalanan hidup karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di satu perkara yang sama, apapun itu Tuhan mau itu jadi kebaikan bagi kita. Haleluya. Buat kita sampai kepada panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita sudah fokus ke situ, sekali lagi kita tidak didikte oleh keadaan-keadaan yang menimpa kita. Kita tetap memegang maksud Tuhan dalam hidup kita. Ayat 29 berkata, semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya Tuhan yang memilihnya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi apapun yang jadi dalam hidup kita itu jadi kebaikan kepada kita. Yang jelas itu akan mengubahkan kita makin hari makin menjadi seperti Yesus. Haleluya. Saudara, pada Tuhan menciptakan semua alam semesta dan hari ke-6 Dia ciptakan manusia. Dia ciptakan kita itu segambar dengan Tuhan, segambar dengan Dia. Amin, saudaraku. Mulia. Sebabnya kalau Roma 3 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Begitu mulia manusia pertama, Adam dan Hawa. Saudara tahu, dia tabus. Kami kalau tabus itu artinya tanpa busana. Jadi kalau bilang tabus itu tidak baik. Dia tanpa busana, tetapi begitu kemuliaan menutup dia, dia tidak tahu. Ya, dia itu tanpa busana, dia kemuliaan Tuhan menutup dia. Tetapi pada waktu dia berdosa, langsung dia tahu, karena kemuliaan Tuhan sudah hilang oleh karena dosa. Dia mencoba saudaraku menutup, ya, ketidakmuliaan itu. Jadi saudaraku, Tuhan mau kembalikan itu.
Wasanya kita, saudaraku, bukan mulia karena baju kita cantik, karena emas di mana-mana, karena beriak, bukan. Tapi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara mengalaminya. Bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara bicara orang terpana. Karena kemuliaan Tuhan. Dikembalikan Tuhan. Haleluya. Dan manusia pertama itu berkuasa. Ya, jadi Tuhan mau pulihkan itu kembali, dikembalikan menjadi seperti Yesus, yaitu kudus, mulia, berkuasa, memerintah. Amin. Ya, tapi patuh sama Tuhan. Amin. Itulah mau dikembalikan Tuhan. Jadi segala sesuatu dikerjakan Tuhan bagi kita, supaya itu dijadikan Tuhan kepada kita. Amin. Semua menjadi kebaikan. Dan ingat satu lagi, saudaraku, karena Tuhan mau menjadikan itu kebaikan, karena Tuhan mengasihi kita, karena ada rencana Tuhan, dan kita pun mengasihi Tuhan, maka semua pencobaan itu tidak diberikan Tuhan lebih dari kekuatan kita. Amin. Itu satu jaminan yang kuat. Jadi apapun yang datang, saudara percaya penuh ada Tuhan yang menjaga. Haleluya. Saudaraku, yang itu kalau saudara lihat, ada lautan, ada daratan. Enggak pernah lautan itu, saudaraku, dia mesti berhenti pada tempatnya. Tsunami pun, saudaraku, sekali gelombang balik lagi ke laut. Ada tepi batas ditentukan Tuhan. Apalagi hidup kita. Pasti ditentukan Tuhan batasnya. Tidak boleh lebih dari itu. Apa yang diberikan, apa yang jadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan bagaimana supaya jadi kebaikan kepada kita. Saudara sudah tahu ayatnya. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan. Saya tanya dulu, pencobaan ini dari Tuhan atau dari setan? Dari setan, dari kehendak daging kita. Ya, Yakobus 1 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan kenal nggak kekuatan kita? Tahu, saudaraku. Dia tahu kekuatan saya, dia tahu kekuatan Bapak Gembala, dia tahu kekuatan kita. Dan kita tidak dibiarkan Tuhan dicobai lebih daripada kekuatan kita. Amin. Amin. Dan kabar baiknya lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Manusia mungkin tidak tahu jalan keluar. Atau kalaupun dia tahu, tidak mampu menolong kita. Tapi Tuhan, Dia tahu, Dia mau, Dia mampu. Sehingga kita bisa menanggung dan keluar dari keadaan itu dan sampai kepada rencana Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat. Ya, dalam menolong kita tidak ada yang mustahil bagi kita. Bahkan Dia menolong kita mau dari dalam bidang apapun. Dia bisa menolong kita, saudaraku, karena kuasanya yang mulia, kuasanya yang dahsyat, karena kasihnya yang besar, dan karena kesetiaannya kepada janjinya. Amin. Ya, saya bacakan Filipi 4 ayat 19. Allahku, ya, apapun persoalan kita, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak usah lagi kita khawatir, bimbang, terpuruk, apalagi bersungut-sungut. Ya, karena Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, bukan dengan kekurangan, tidak, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, kita ini ada orang-orang yang mau menolong kita, ada juga orang yang suka menolong kita. Ya, ada orang yang ditentukan untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang, saudaraku, tidak cukup, tidak mampu. Ya, atau ada yang tidak mau. Ya, tapi kebanyakan ada batas daripada pertolongannya. Jadi daripada Tuhan, apapun keadaan kita, menjadikan kebaikan dengan pertolongannya yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, apapun keadaan kita, jangan kita mau ditekan oleh keadaan itu. Ya, didikte, tahu saudara, didikte. Kau begini, ya. Kau gagal, ya. Oh, kau sudah tak ada harapan, ya. Biarlah itu jahatnya orang itu, balas, ya. Jangan mau. Tanya Tuhan, ini ada ini, apa maksudmu Tuhan? Saya tidak mau didikte oleh keadaan ini. Tuhan berkata, saya hidup damai sejahtera. Saya mau kembali damai sejahtera daripadamu. Tuhan bilang berkelimpahan. Oh, saya percaya Tuhan. Saya mau hidup berkelimpahan. Saya nggak mau ditekan oleh keadaan ini. Berikan Tuhan jalanmu. Beritahu Tuhan.
Saya tahu ini semua jadi kebaikan. Kebaikan apakah yang kau maksud? Bagian kita percaya, patuh, bagian Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya, saudaraku. Semua jadi kebaikan. Maka kita tidak boleh melepaskan iman kita kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Kita bukanlah orang yang murah saja melepaskan iman kita. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita, ya. Jadi saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan supaya kita ini memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, dengan iman kita. Haleluya. Dia berjanji dia nggak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya melihat dalam hidup ini, saudaraku, orang-orang yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Kadang-kadang dia duluan meninggalkan. Tapi tidak usah heran. Saudaraku, pada waktu hari Paskah, ya, orang-orang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang berkata, Hosana, Hosana, menyebut Tuhan. Besoknya apa katanya? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, saudaraku. Karena Tuhan Yesus nggak mau mempercayakan hidupnya kepada manusia. Karena manusia itu sebentar aja dia. Kita pun juga, saudara, kita sayang pada sesama manusia, tapi jangan andalkan manusia. Andalkan saja Tuhan saja. Haleluya. Itulah yang kita kerjakan hari ini, dan itu juga yang jadi kepada kita. Haleluya, saudaraku. Saya sudah kewalahan dengan ini. Oke, baik. Saya ini gaptek. Artinya sudah uzur, sudah bisa, ya. Kadang-kadang, saudaraku, saya harus bergantung kepada Kak Jojo untuk semuanya, semua gadget-gadgetnya, ya. Kalau orang bilang kenapa nggak dijawab, ya nggak tahu saya jawabnya. Ada kawan saya, Eda saya, seumur saya juga lebih mudah jauh. Lalu anaknya berkata, sudahlah, otak kalian lah itu. Puji Tuhan, saudaraku, kita semua bisa ditolong Tuhan. Amin. Saya bacakan Ibrani 13 ayat 5, betapa teguhnya janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, artinya tidak pernah, tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Malam kita sudah dengar Kak Victoria berkata bahwasanya Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan berkata sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan selalu menyertai kita. Ayat 6-nya berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roma 8:31 berkata, jika Tuhan pada pihak kita, siapa bisa melawan kita? Lebih dari orang yang menang. Amin. Itulah janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya kutip itu, kemudian satu lagi Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saya suka ayat ini, makanya saya sharing sama saudara, ya. Ini penuh dari kejadian sampai kepada wahyu. Tuhan berjanji nggak meninggalkan kita. Tapi dua ayat ini, karena paling sedikit harus ada dua saksi, ya. Saya berikan ayat-ayat yang sangat saya sukai, saudaraku. Yesaya 43 ayat 1 2. Apa katanya? Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, Israel. Kita ini juga adalah Israel rohani, amin. Yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini punya aku. Saudaraku, sepatu kita aja sayang kita. Kita jaga, jangan sampai dicopet orang. Kadang-kadang kalau orang kaya, kita tenteng sepatu kita. Kadang hilang pun masih bisa dibeli. Apalagi Tuhan, pasti kita dijaga ya baik-baik. Amin, saudaraku. Engkau kepunyaan kata Tuhan. Pada hari-hari yang lain, engkau biji mataku. Karena kita sayang biji mata ini. Nah, kalau biji mata sesungguhnya kita sayang. Tapi kalau kita katakan biji mata, artinya orang yang kita kasihi. Anakku, biji mataku. Saya rasa orang tua tidak ada yang tidak sayang anaknya, bahkan rela mati pun bagi anaknya. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan, dia sudah mati bagi kita. Kita ini kepunyaannya, kita ini kesayangannya. Amin. Ayat 2 berkata, Yesaya 43,
apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Dari sini saudara dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita mengalami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ya, saya saudaraku, kadang-kadang kalau yang gampang sajalah ya. Kemarin saya bersaksi yang sakit jantung saya, yang gampang-gampang aja. Kalau naik pesawat itu, saudaraku, saya paling tidak suka kalau goncang. Cuaca bergolak, entah apa kata, paling tidak suka. Jadi saya selalu berkata, karena pernah sekali kami pergi ke Vietnam, ya, dengan Pak Munte. Vietnam itu ada Vietnam Selatan, ada Vietnam Utara. Kami harus ke Vietnam Utara. Tempat dahulu itu komunis berkuasa. Ada terbuka penginjilan di situ, dan di sana saudaraku, kalau mau jadi penginjil banyak sekali, hampir semua komunitas pendetanya. Sekolah kita jadi penjara. Siapa yang lewat penjara baru lulus namanya. Karena semua harus masuk penjara kalau mau jadi orang Kristen. Sekali menjadi orang Kristen, keluarkan daripada masyarakat. Ya, jadi kesitulah kami dibawa Tuhan, saudaraku, tetapi harus melalui Vietnam Selatan, namanya Saigon. Sekarang namanya Ho Chi Minh City. Sampai di situ tiba-tiba menjelang pesawat itu mendarat, kami kena badai. Pesawat badai itu, pesawat siap, tiba-tiba turun. Yang tadinya ngomong banyak orang Amerika ke sana, jadi banyak penumpangnya orang Amerika, udah diam semua. Diam semua. Mungkin semua sudah mengaku dosa, saudara. Siap, saya bilang, Tuhan, saya pun ikut juga mengaku dosa. Dosa besar, dosa kecil. Lalu kemudian saudaraku, sesudah naik turun satu, kemudian mendaratlah kapal itu. Tentunya kami berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dan lain sebagainya. Dan Tuhan menjawab, saudara, mendaratlah kami. Begitu mendarat, semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan dan berkata terima kasih kepada pilotnya. Tapi sebenarnya mereka harus bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi begitulah, haleluya. Saya dapat pelajaran sekarang kalau saya berangkat. Ini kami kan sering pergi ke Timur Leste lah, ke Kupang lah, ke Jambi lah, ya, ke Batam lah, ke Padang lah, kemari lah, semuanya. Itu naik kapal terbang itu memang enak juga, tapi yang begini begitu enggak enak. Lalu saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Ya, cuma 2 jam Tuhan, biarlah malaikat mau menantang ini kapal terbang ini. Ya, dan kau berkata, campaklah engkau campakkanlah semuanya awan-awan itu Tuhan, ke Selat Melaka sana Tuhan, lautan India sana, janganlah ada awan Tuhan, biarlah selama kami ini aman. Entah apapun dosa kami semua satu kapal terbang ini, ampunilah kami Tuhan. Lalu diumumkanlah saudaraku, kan saudara dengar kalau kayak terbang itu diumumkan, kita akan berangkat dari Kuala Namu ke Soekarno-Hatta, Cengkareng, saudaraku. Dalam perjalanan akan ada awan-awan, ya, ada goncangan kecil, goncangan sedang. Wah, saya pikir ini lagi nih, janganlah ada. Betul, saudaraku. Ini berkali-kali kami, walau bagaimanapun hujan gelapnya, pesawat itu tenang saja. Saya berkata, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau menyertai semuanya. Amin, saudaraku. Tapi sekiranya pun, ya, akan ada goncangan, saudara jangan mau bimbang. Tuhan sudah mendengarkan. Mungkin Tuhan bilang, biar diayun-ayun kau sebentar. Artinya kita tetap teguh percaya Tuhan mendengar dan Tuhan ada di sana. Tapi yang betul-betul. Kadang-kadang saudaraku, kami kalau udah hari Sabtu ada perlu ke mall, ya, Sabtu itu penuh mall, nggak pernah ada tempat parkir. Jadi kami belajar, saudaraku, Tuhan mendengar doa, Tuhan menyertai, Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Ya, lalu kami bilang, Tuhan, kasihlah kami tempat parkir yang baik. Begitu kami masuk dari tempat cabut crossing, tiba-tiba seorang keluar, kami masuk, masuk. Haleluya. Mungkin tadi sebutkan, cepat kau keluar, cepat kau keluar. Maksud saya menceritakan ini bukan tempat parkir, menceritakan betapa setianya Tuhan itu. Bagaimana pembelajaran kita, Dia mau supaya kita mendapat selalu yang terbaik. Amin.
Jadi jangan saudara sangsi, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan seumur hidup kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bila kita selamat, dia sertai kita. Sebenarnya sebelum selamat pun, Tuhan sudah menilik kepada kita dan memanggil kita, merayu kita, ya, untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ada yang agak bandel-bandel sedikit, ya, tidak langsung dipanggil ke gereja. Ya, begini kau, saya gitu saudaraku. Kalau saya bilang, ayo ke gereja, dia bilang, ambil muka lah kau datang nih. Adik Pak Munte dulu, dia panggil saya ini muka aja. Aku tadi malam jaga, sama-sama dokter kami saudaraku di rumah sakit. Kemudian dia diam, iya betul, minggu mau aku datang, iya coba lah, minggu mau dia datang. Saya, aduh capek kali kurasa, minggu muka lagi lah. Ada minggu-minggu saudaraku. Ini satu hari bukannya karena saya rohani kali, nggak sampai hati lagi jalannya. Apapun itu Tuhan jalannya. Akhirnya saya datang, langsung disitulah saya selamat. Saya percaya Tuhan, haleluya. Kalau saudara mengalami begitu, banyak orang menolak, nggak usah khawatir. Ya jalan terus. Amin saudaraku. Karena memang Tuhan itu selalu membuat segala sesuatu untuk jadi kebaikan kita. Amin. Ya, jadi saudara pastikan hati saudara tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Masing-masing kita, Tuhan punya cara bagaimana membuat segala hal yang jadi bagi kita itu jadi kebaikan. Amin. Hari ini saudara ingat firman Tuhan ini. Ya, jangan bersungut-sungut saudaraku. Ya, jangan mundur iman saudara. Amin. Jangan buat selalu tanda tanya besar. Bahwasanya ada apa ini, Tuhan pasti sudah mungkin jalan. Bikin tanda seru besar. Tuhan besertaku. Lama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Tuhan menjanjikannya saudaraku. Saya bacakan dalam Yohanes 17. Ya, apapun jadi dalam kita, Tuhan Yesus berdoa. Ini doanya sebelum dia disengsarakan. Yohanes 17, saudara baca seluruh Yohanes 17 itu luar biasa doa Tuhan Yesus. Ayat 15 berkata, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Jadi Tuhan tidak minta kalau ada kesusahan sama kita diangkatnya kita. Enggak. Tuhan minta, walaupun ada yang jahat, Tuhan lindungi kita. Amin. Bapa lindungi kita. Amin. Teguh sekali janji Tuhan ini. Amin. Apalagi kalau Mazmur 91 itu saudara baca. Amin. Ya, pada waktu dulu masih ada teroris saudaraku dan kita harus KKR, ya di GSG itu di mana? Kami ini hafal ini saudaraku, hafal mati. Mazmur 91 itu. Ya, bagaimana Tuhan menaungi kita saudaraku, melindungi kita. 1.000 seberapa saudara, 10.000 satu pun nggak kena sama kita. Kita hanya memijak, ya melangkahi saja luar naga dan singa. Dan oh Tuhan memberikan kita umur panjang. Apabila kita berseru dia menjawab. Haleluya. Nah, Tuhan percayai teguh sekali perlindungan Tuhan. Teguh sekali tangan Tuhan menolong kita. Saya tidak akan terangkan kepada saudara satu persatu, tapi hari ini adakah saudara percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita? Haleluya. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun jadi kebaikan kepada kita. Amin. Dan bahkan membuat kita naik kelas. Ya. Amin. Amin saudaraku. Tambah diberkati. Amin. Tambah sampai kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tambah kenal Tuhan. Amin. Saya ambil contohnya saudaraku Ayub. Ayub ini kalau kita baca, semua orang bertanya, sedihnya nasib si Ayub ini. Ya, sengsara kali. Padahal sebenarnya Ayub itu dia orang baik. Dia orang sangat baik. Nanti bisa kita baca ya, sangat baik. Tapi kalau datang begitu keadaan seperti saya katakan tadi, sesuatu yang begitu buruk datang padanya, apakah yang dilihat oleh orang? Apa dilihat oleh temannya? Apa dilihat orang sekitarnya? Ayub ini orang sial. Saudara tahu, pada akhirnya Ayub itu sangat diberkati Tuhan. Biar kita belajar dalam hal ini. Amin saudaraku. Orang nggak ingat itu Ayub itu. Kalau orang baca Ayub ini kok tanya, kau udah baca buku Ayub? Iya, kasihan kali lah si Ayub itu. Semua pikiran orang mengenai Ayub yang sedih, Ayub yang sial, Ayub yang penyakitan. Padahal sebenarnya Ayub ini adalah orang di mana yang sial yang dikatakan orang dijadikan Tuhan kebaikan. Tapi kita mesti ingat apakah reaksi Ayub. Ayub itu orangnya teguh berpegang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan dalam hidupnya sebenarnya saudaraku, Ayub itu nggak seperti kita sekarang. Dia dituliskan jauh saudaraku, bahkan sebelum kita Taurat. Kalau ahli-ahli kita berkata, kita sekarang oleh karena Yesus sudah bisa mengusir setan. Dia belum tahu itu. Tapi begitu pun dipegang Tuhan. Apa
apalagi kita yang sudah Yesus bangkit, Yesus kembali sorga, Yesus berikan kuasa, tentu kita lebih menang lagi. Amin. Ayub aja bisa menang, saudaraku. Dia nggak tahu setan datang, saudaraku. Lalu kemudian Tuhan bilang, oke, boleh kau cobai, asal jangan kau ambil nyawanya. Maka mulailah Ayub datang semua bala bahaya, ya segala macam. Oh, anaknya mati semua, hartanya habis semuanya. Istrinya pun, saudaraku, mengutuki dia. Kawan-kawannya datang, bukan yang menghibur, malah menuduh dosa kau itu Ayub besar. Semua dia. Salah bisa mengalaminya juga ya. Sudah saudara sakit, bukannya saudara diberikan iman, apa dosa kamu? Kita bilang macam Ayub, kita kalau bisa kita bilang, menghibur sialan kau. Tapi kita tidak mau berkata demikian. Ya begitulah yang jadi kepada Ayub ini. Karena orang berkata kau jahat, tentu ada dosa, nggak mungkin kau gitu kalau gitu. Jadi orang-orang nggak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Dan Ayub terus memegang imannya kepada Tuhan. Saya bacakan ayat-ayat, dia menyatakan bahwa Ayub ini sebenarnya betul semua dikerjakannya. Tapi bisa jadi begitu kepadanya dengan baik-baik, saudaraku, karena Tuhan percaya kepada Ayub. Biarlah Tuhan percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, memegang iman kita kepada Tuhan. Apa jadi pun kita katakan Tuhan Yesus baik. Aku pasti keluar. Hendak Tuhan jadi bagiku. Jadi kebaikan bagiku. Aku tahu dalam hal ini aku belajar akan hal-hal yang membuat aku naik tingkat lagi. Haleluya. Saya bacakan Ayub apakah yang ada padanya, kebaikannya selama ini, ya. Ayub 9 ayat 2 berkata, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, apa yang sudah dialaminya sebelumnya, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku sebelum dia mendapat cobaan dari setan ini. Ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku. Perhatikan, dia orang bergaul karib dengan Tuhan. Bisa juga ditimpa keadaan seperti itu. Jadi tidak usah heran kalau bisa dia juga mengalami hal-hal tidak seperti yang kita harapkan. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan mundur orang-orang muda, bangkit orang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri, para pembesar berhenti bicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Mengapa? Karena dia orang dihormati, orang disegani, orang baik. Semua orang, saudaraku, hormat sama dia. Para pembesar berhenti bicara, mereka menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila telinga mereka mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Memang orang-orang yang hidupnya baik. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Dia suka nolong orang. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang nyaris binasa, dan hati seorang janda penuh sukacita. Dia suka menolong. Haleluya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan adil dan benar. Dan Ayub ternyata hidupnya juga begitu. Bukankah dia orang baik? Amin. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Dia menolong mereka. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Perkara yang tidak ku kenal, ku selidiki. Geram orang curang, ku remuk, dan merebut mangsanya dari giginya. Dia selalu berbuat kebenaran, keadilan. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Orang yang punya otoritas. Apa yang dikasih tahu orang percaya padanya. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum pada mereka ketika mereka putus asa. Seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang menghibur mereka yang berkabung. Luar biasa Ayub ini. Sebenarnya tidak ada cacatnya, tapi dia mengalami hal yang begitu jelek. Dan begitu pun saudaraku, kita belajar dalam hal ini bahwasanya Ayub nggak pernah didikte oleh keadaannya ini. Ya, kita akan lihat dia bagaimana dia tetap percaya kepada Tuhan dan mau mendengarkan apa kata Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan.
ya, dan tidak mengindahkan apa kata kawan-kawannya, ya, dia menentang semua apa yang dikatakan. Dia tidak mau saudaraku terpuruk oleh karena apa kata orang atau apa fitnahan orang. Tidak, dia maju terus. Istrinya saudaraku jahat sekali, menuduh dia mengutuk Tuhan. Tetapi apapun yang jadi, ya, sahabat-sahabatnya yang tidak mengingat dia, istrinya yang tidak mengingat lagi kebaikannya, mereka mencela dia. Walau demikian pun, Ayub tetap aja, aku percaya kepada Tuhan. Kita juga begitu, jangan pernah mundur apalagi putus asa. Apapun yang jadi bagi kita, mari kita terus mengikut Tuhan. Ya. Mengenai kenajisan di sini, ayat 31 ayat 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, berarti dia tidak mau roh najis pikirannya. Ya. Ayat 13 berkata, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, berarti dia hidupnya selalu adil. Ya, baik kepada orang-orang yang lebih rendah daripadanya. Ayat 16. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, dan memakan makananku seorang diri, sedangkan anak yatim tidak turut makannya, dia suka menolong orang. Ya, malah sejak masa mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah anak-anak yatim itu, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian dan orang miskin tidak mempunyai selimut, kalau kita lihat itu semua yang baik-baik dilakukannya. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan kawannya, kau jahat Ayub, kau jahat Ayub, tidak diingat semuanya. Ayub selalu menolong orang, tidak diingat. Sebaliknya mereka semua menuduh Ayub, yang membuat Ayub lebih terpuruk lagi. Ayat 24. Jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata pada kencana, engkaulah kepercayaanku, dia enggak nilai uang. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku yang besar dan karena tanganku memperoleh harta yang berlimpah-limpah, Ayub tidak sombong karena kekayaannya, dan dia tidak gila harta. Ya, jadi sebenarnya Ayub nggak bisa dituntut apapun dari hidupnya. Walaupun kawannya berkata, adanya dosamu itu Ayub, adanya dosamu, sebenarnya tidak ada. Namun begitu dia mengalami hal yang sedemikian jelek, dan orang mengatakan dia orang yang sial, ya. Tapi kalau kita lihat saudaraku, ya, apapun yang dibilang, Tuhan percaya Ayub pasti menang. Amin. Biarlah Tuhan juga percaya kita pasti menang. Ya, apapun kata orang, apapun tuduhan orang, saudaraku, apapun dibilang orang dosa kita, jangan menyerah. Amin. Jangan mau mati dalam keadaan itu, terpuruk dalam keadaan itu, tawan hati lalu meninggalkan Tuhan. Ya. Apa kata istrinya? Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah kau. Ini berjuga istrinya dia. Luar biasa jahatnya, ya. Kalau teman-temannya sendiri, saudara bacalah itu semuanya. Apa kata Ayub kepadanya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini, firman Tuhan ini biarlah membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita, kuasanya selalu menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu menolong kita. Dan semua dibuat Tuhan menjadi kebaikan kepada kita. Dia akan membentuk kita sampai kita menjadi lebih, tiap hari lebih menjadi seperti Yesus. Dan apapun panggilannya, step by step Tuhan sampaikan kita kepada panggilannya. Pegang terus iman kita. Haleluya. Semua kita pasti mengalami persoalan. Ya, seperti Ayub ini tidak akan sampai sebegini, saudaraku, saya percaya. Ya, tetapi tiap-tiap orang kita Tuhan memberikan, saudaraku, supaya dari situ kita keluar sebagai pemenang. Supaya dari situ kita mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah tinggal dalam keadaan kita. Ada seorang anak muda disaksikan dalam satu kitab buku daripada seorang hamba Tuhan. Anak muda ini pada waktu mudanya dia tidak begitu setia mengikut Tuhan. Lalu neneknya yang sangat rohani berkata, cucuku, janganlah kau gitu, sungguh-sungguhlah kau mengikut Tuhan.
Nanti suatu waktu kalau kau gitu terus, kau akan mendapati keadaan yang tidak baik bagi hidupmu. Ya, dan kau harus berserulah kau kepada Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa nolong kau. Ya, main-main juga saudaraku dengan kawannya, ikut geng, ya, ikut semuanya preman-preman dan sebagainya. Padahal nenek sudah menasihati dia. Betul saja. Akhirnya dia landing lah saudaraku. Ya, di penjara dengan tuduhan membunuh seseorang. Padahal orang itu tidak pernah, bukan dia yang membunuhnya, tapi bukti-bukti pengadilan menetapkan dia yang membunuhnya dan dia harus dihukum mati. Dia naik banding terus, dia usahakan terus dengan apa yang dia bisa tahu, dengan kawannya, dengan koneksi yang bisa tahu, tidak berhasil. Setiap kali dia dibuka lagi, tetap dinyatakan dia salah dan harus hukuman mati. Sampai berapa puluh tahun, 15 tahun saya kira, saudaraku. Tetap juga minta, saya minta banding, tetap juga dia sampai sesudah sekian tahun dia ingat. Nenekku tuh bilang, kalau keadaanku begini, gara-gara aku ini nggak mengikut Tuhan ini, aku mesti berseru sama Tuhan. Mulailah dia berseru kepada Tuhan. Selalu tahu kalau di penjara banyak hamba Tuhan ya. Tadinya dia nggak peduli, dia hanya mengandalkan dirinya. Selama ini pun dia tidak peduli Tuhan. Mulai dia mencari Tuhan. Hamba Tuhan yang datang itu menolong dia. Mereka mulai memperjuangkan lagi, ya, mengambil pengacara-pengacara yang baik, orang-orang Kristen. Tetap juga tidak. 8 tahun saudaraku mereka berjuang. Sesudah mereka berseru kepada Tuhan, bukan langsung 8 tahun kemudian ternyata dibebaskanlah dia. Kalau tahu tuh 20 tahun lebih dia di penjara untuk kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Lalu kemudian dia menjadi hamba Tuhan dan dia bersaksi 23 tahun itu gak sia-sia. Itu membentuk aku menjadi seorang yang tahu arti pengampunan Tuhan dan tahu mengampuni orang lain. Karena kalau dia tidak mengampuni orang, saudaraku nggak akan tahan dia 23 tahun. Sudah bunuh diri pun dia di penjara itu, atau menyerah. Banyak orang menyerah saja, tapi dia tidak menyerah. Ya, cari Tuhan. Sesudah dia berusaha dengan kekuatannya, dia ingat apa kata neneknya. Dia cari Tuhan, dia terus pegang. Tuhanku pasti menolong aku. Tuhanku pasti menolong aku. Semua terjadi kebaikan. Itu saja. Dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang ini dia keliling dunia, terutama ke penjara-penjara, untuk membawa hati yang mengampuni. Amin. Dari penjara itu banyak sekali orang-orang dengan hati yang sangat keras, saudaraku, maka dia membunuh dan lain sebagainya. Tapi dia membawa berita pengampunan. Amin. Untuk itulah dia mengalami hal-hal ini. Dia tahu itulah kebaikannya. Amin. Saudaraku, mungkin kita tidak seperti ini yang kita alami, tetapi pasti saja saudaraku, yang manapun itu bagi kita segala sesuatu menjadi kebaikan kepada kita. Haleluya. Perkara kecil, perkara besar, saudaraku, jadikanlah itu stepping batu untuk naik lebih tinggi. Karena Tuhan sudah menetapkan kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah sama, kita selalu naik. Dan kita tidak pernah jadi ekor, jadi kepala. Dan segala berkat ini akan datang kepada kita, dan kita diangkat Tuhan tinggi di atas segala bangsa. Dan untuk itu kita harus tetap percaya dan tidak pernah mundur, dan kita berkata, Tuhan itu baik. Aku tidak bisa dididik oleh persoalanku. Tuhan yang menentukan jalan hidupku. Dan Tuhan itu sudah menetapkan semua jadi kebaikan kepadaku. Aku akan merubah menjadi lebih seperti Yesus dan sampai pada panggilan Tuhan. Masing-masing kita bisa ditolong Tuhan. Apakah saudara percaya hari ini Tuhan menolong kita? Apakah saudara yang diberkati? Kita semua menang. Apapun yang jadi dalam plan kita, kita bukan mundur tapi maju terus. Apapun datang dalam kehidupan kita, kita tidak mau tawar hati, kita maju terus. Tidak lagi kayak Makassar, maju terus. Karena kita semua maju terus. Haleluya. Ini kemudian kepada Tuhan. Saya serahkan sekarang kepada Ibu Joyce. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.